selamat datang Pak Purbaya. Tuh luar biasa kan? Sudah mau ke depan masih banyak yang hadir di sana. Baik ya, jadi kita tadi bicara tentang berbagai persoalan, ujung-ujungnya butuh APBN semua ya. Jadi dari kementerian, 5 kementerian tadi kita sudah dengar, yang pertama ada 4 kementerian, lalu yang kedua tadi 2 kementerian, ujung-ujungnya ternyata kebutuhan dana APBN-nya luar biasa. Makanya nggak gampang kalau jadi Menteri Keuangan ya. Jadi kalau kita lihat mengatur belanja tuh ternyata nggak mudah gitu ya. Maka saya undang Pak Purbaya, silahkan ke depan. Nanti setelah ini boleh mau foto, mau tanda tangan boleh ya. Tapi kita dengerin dulu Pak Purbaya. Silakan Pak Purbaya, selamat datang. Saya itu udah sampai SMS 3 kali loh sama Pak Purbaya. Terima kasih, silakan. Jadi hari ini Pak yang ditunggu Bapak nih, makanya nggak pulang-pulang, biasanya udah sepi nih Pak. Baik, dari Pak Purbaya tadi itu kita sudah mengundang pagi 4 kementerian, yang barusan 2 kementerian. Semuanya ujung-ujungnya APBN semua Pak. Ujung-ujungnya tuh kebutuhan APBN-nya banyak sekali. Saya sampai nggak ngebayangin kalau jadi bendahara negara atau jadi Menteri Keuangan tuh nggak mudah. Karena semua program kampung nelayan butuh uang tadi Pak. Kemudian kesehatan tadi juga butuh uang gitu. Tapi kalau kita melihat tentu saja PR-nya banyak ya Pak. Tapi saya lihat terakhir-terakhir ini ada beberapa isu yang mungkin nanti perlu Bapak sampaikan. Satu adalah orang melihat Pak Purbaya ini sosok yang membuat orang ini nggak merasa dikejar-kejar pajak, itu jadi penting. Nah artinya apa? Tetap peningkatan tax ratio dengan pajak tapi tetap memberikan insentif dari sisi dunia usaha. Kemudian kepada masyarakat juga kalau kita lihat ada beberapa sektor yang PTKP-nya dinaikkan sehingga orang merasa tenang mendapat konsumsi yang lebih tinggi Pak. Jadi itu juga ada kesenangan dari masyarakat gitu ya. Nah mungkin Bapak. Sejak kapan Bu Afilani panggil saya Pak Purbaya? Loh ini sekarang udah. Manggilnya Mas Yudi dia. Oh enakan Mas aja ya, kayak lebih muda loh. Oke, Mas Purbaya, biasanya saya panggilnya Mas Yudi, sekarang Mas Purbaya deh. Ya Mas Purbaya, jadi kalau melihat jadi, dari ini. Ya pemerintahan nama saya ganti-ganti terus. Dulu Yudi, sekarang jadi Purbaya. Nanti benar lagi Yudi lagi. Yudi lagi, panggilnya Yudi. Jadi memang saya dulu di Komite Ekonomi itu memang Mas Yudi ya, Mas Yudi ini memang suatu orang yang memang punya sosok yang sebenarnya sama dengan sekarang. Orangnya nggak berubah secara personal, saya kenal gitu ya. Jadi ceplas-ceplos, sekarang ada julukan baru cowboy ya, benar nggak? Julukan cowboy. Tapi saya melihatnya adalah sesuatu yang disampaikan itu adalah yang memang kita tahu itu yang harus dilakukan gitu. Jadi saya termasuk orang yang saya kira ini harus dilakukan supaya orang meniru gitu ya, tapi saya bukan karena ada Mas Yudi ya. Oke silakan Mas Yudi. Jadi kita pengen dengar satu adalah bagaimana sih sebenarnya melihat sekarang ini gebrakan-gebrakan yang dilakukan itu kan tujuannya adalah setuju banget gitu, gimana mengalihkan anggaran kalau nggak dipakai ya, kemudian memang sesuatu yang dibutuhkan itu yang harus didahulukan sehingga pertumbuhan. Orang tuh kadang-kadang nggak percaya dengan pertumbuhan karena seingat saya sarasehan yang ada Pak Prabowo waktu itu, orang yang optimis pada saat itu cuman Mas Yudi, orang lain tuh pesimis semua. Langsung Pak Prabowo tuh begini-begini. Jadi mungkin gara-gara itu Mas Purbaya bisa jadi menteri. Silakan. Pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya tadi, nggak didengar pertanyaannya. Saya perhatikan diri. Ya, pertanyaannya satu. Ini asik presentasi, saya nih. Masih ingat yang di Ken. Jadi satu adalah tax ratio ini kan tentu saja tetap harus diperbaiki dong gitu. Nah tapi orang tuh merasa nyaman walaupun tax ratio tetap akan diperbaiki atau ditingkatkan ya. Yang kedua orang juga seneng nih, Cortex kemarin masalah-masalah sekarang akan diperbaiki. Jadi orang tuh masih merasa ada jangka waktu orang tuh memperbaiki dengan Cortex yang ada. 2 itu dulu deh Mas dijawab. Ya. Ya, nanti baru yang lain. Lanjut presentasinya Bu. Apa? Jadi begini. Waktu saya diperintah dikasih tugas menjadi Menteri Keuangan, ekonomi kita sedang melambat cukup signifikan. Tanpa orang sadari sebetulnya sejak setahun terakhir bahkan setahun setengah terakhir ya. Ekonomi diperlambat dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tidak terlalu akurat. Saya suka kritik itu, kata orang nggak boleh kritik. Tapi biar aja, kalau saya nggak tunjukin kesalahannya saya nggak bisa betulin. Dari bulan sampai April tahun ini sebetulnya bagus, udah ada recovery, perbaikan kebijakan. Tapi Mei, Juni, Juli, Agustus
ekonomi dicekik lagi dengan seperti menghilangnya uang dari sistem perekonomian. Jadi ekonomi kalau kita siklus bisnis naik turun naik turun naik turun kan gitu. Kalau lagi naik kebijakannya apa? Kita kan selalu counter cycle kan, ini perlambat sedikit boleh. Tapi kalau lagi turun kita dorong ekonominya, itu yang disebut counter cyclical measure, kebijakan untuk melawan siklus bisnis sehingga kalau naik nggak kencengan, nggak kepanasan, kalau turun nggak terlalu dalam. Jadi ketika ekonomi jatuh seperti itu, kalau kita kenain pajak di mana-mana, semuanya kenain pajak, kawinan juga katanya mau dikenain pajak kan ya. Betul. Semuanya pokoknya, ya bukan counter cyclical, itu pro cyclical, lagi jatuh akan semakin jatuh lagi. Ya, setuju. Saya bisa kenakan pajak seperti itu, tapi nggak ada gunanya. Makin jatuh ekonominya, pendapatan pajak juga makin kecil kan. Yes. Saya naikin lagi pajak, makin turun lagi ke bawah. Akibatnya ya ekonomi akan terus turun ke bawah, mungkin ke resesi yang mungkin parah. Untungnya saya ekonom betulan Bu, saya nggak sebodoh itu kelihatannya. Agak pinter dikit lah. Jadi kita balik dengan kebijakan yang pro-cyclical tanpa mengeluarkan uang terlalu banyak. Artinya saya belum sampai ke titik untuk ekspansi fiskal. Ya. Yang saya kerjakan adalah mengoptimalkan semua uang yang ada di tangan saya semua. Saya lihat kan pemerintah punya uang banyak di bank sentral. Setiap tahun tuh sisanya banyak tuh, Febrio tuh kerjanya nggak betul tuh Feb. Udah Setiap keluar tahun obligasi. tuh 400 sampai 500 triliun sisanya. Jadi saya pikir kita belanjakan itu cepat. Saya balikin 200 triliun ke sistem perekonomian kan. Orang bilang, itu langkah yang luar biasa. Padahal itu langkah yang paling gampang, nggak mikir. Cuman saya pindahin uang saya dari BI ke perbankan, udah. Sebetulnya untuk bank juga nggak ada syarat macam-macam. Pokoknya lu belanjain aja. Tapi kalau kata Febri mesti ada syaratnya, udah saya syarat lah biar kelihatan saya pejabat. Kasih ini. Padahal itu nggak ada syarat. Mereka bisa belanjakan suka-suka mereka sebetulnya. Ada yang conditionality itu saya taruh karena emang prosedurnya seperti itu kan ya, nggak apa-apa selama masih bisa jalan semuanya. Tapi bunga turun kok Pak, pada seneng bunga turun. Ya itu kan orang tadinya nggak percaya. Kalau dipindahin ke sistem gimana? Pasti bunga turun karena ada oversupply, tambahan uang di perekonomian. Orang nanya lagi, itu canggih banget cara berpikirnya. Enggak juga, itu hukum ekonomi yang paling sederhana, supply demand. Saya tambah supply-nya, harganya turun, harga uang adalah bunga, jadi bunga turun. Kalau bunga turun semuanya biasanya bergerak ya, kita balik dari sederhana semuanya biasanya gerak ya. Jadi itu yang saya kerjakan ya, tanpa macam-macam saya lakukan kebijakan counter cyclical mendorong ekonomi dan sekarang lumayan bagus kelihatannya. Iya. Kalau saya lihat bunga turun dan optimisme masyarakat udah balik, gerakan ekonomi mulai tumbuh, kredit mulai tumbuh sedikit-sedikit. Belum secepat yang saya harapkan, tapi udah jelas pembalikan arah ekonomi sudah terlihat. Sudah kelihatan. Dan kalau saya lihat yang paling penting untuk saya sebagai pemerintah adalah bagaimana penilaian masyarakat ke pemerintah. Membaik apa enggak. Saya punya indeks dulu di Ganareksa, sekarang masih di LPS, nanti kalau itu saya pindahin ke keuangan kali ya. Pokoknya survei ikut saya. Itu namanya indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Pada waktu bulan Juli, Agustus, September turun ke level yang rendah sekali, ke level yang membahayakan. Jadi demo-demo itu menandakan bahwa masyarakat nggak puas ke pemerintah karena ekonominya memburuk. Ada kekhawatiran mereka belanja ya kalau lihat dari LPS datanya. Bukan khawatir, memang susah hidupnya. Jadi itu yang real, kesulitan ekonomi yang real. Karena memang ekonomi direm, laju pertumbuhan uang itu ketika itu 0%. Oh ada. Coba lihat sini gambarnya. Sebelah sini. Mana? Datanya. Nah, boleh juga saya betangin dikit ya. Nah itu yang kanan tuh. Nah, itu yang oranye sebelah kanan tuh indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah. 100. Itu kan itu dari bulan Juli, Agustus, September sampai September turun dari 117 ke 101. 101 ya. Bahaya itu. Kalau nggak kita balik itu turun. Kalau Anda balik dibandingkan level-level sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, itu udah hanya sedikit lebih tinggi dibanding level pada waktu Covid. Padahal kita nggak ada bencana. Jadi emang masyarakat susah dan kalau nggak kita balik, saya yakin
Di bulan-bulan berikutnya demo akan makin luas, sampai kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Jadi kita balik dengan counter cyclical 130. policy yang irit. Jadi saya belum ekspansi betul-betulan. Saya cuman perbaiki manajemen keuangan saya perbaikin, manajemen cash flow saya perbaiki. Pemerintah yang bagian pemerintah yang belanjanya masih lambat, saya himbau lah, bukan saya cawe-cawe ya. Kamu perlu apa? Ya saya bantu biar cepat, gitu. Biar belanja lebih cepat. Tapi sebagian orang bilang itu cawe-cawe, tapi sih enggak cawe-cawe. Saya enggak ikut campur kebijakan mereka. Yang penting belanjanya diserap tepat waktu, tepat sasaran. Dan yang pemuda juga kan sama kan. Mereka datang ke saya tuh suatu saat, berapa 18 gubernur protes, uang saya kurang di tahun depan gimana? Terus saya lihat uangnya, ternyata uang dia kemarin ada 230-an nganggur. Kenapa itu nggak dipakai dulu biar ekonominya muter? Jadi tujuannya supaya ekonomi triwulan keempat ini bergerak, tumbuh di atas 5,5%. Iya, waktu itu kan waktu terjadi efisiensi, memang kalau kita lihat pertumbuhan terganggu kan. Kita lihat waktu itu di bawah 5 ya, sebelum sebelum Mas Yudi masuk gitu. Tapi kemudian banyak insentif kepada masyarakat terkait dengan pajak yang dikurangi, yang 10 juta itu naikkan. Nah itu kan implementasinya belum terjadi kan. Nanti pada Maret biasanya pajaknya baru kelihatan gitu. Nah ini seperti apa implementasi dari sektor wisata yang dikurangi dari 5 PTKP-nya dari 5 juta jadi 10 juta. Itu kan udah beberapa itu. Itu seperti apa itu polisinya itu? Ya dengan announcement efek aja mereka udah seneng. Kalau udah di announce itu kan mereka akan merasa lebih kaya kan. Biasanya begitu kan. Betul. Dia akan lebih berani belanja lagi. Tapi bukan itu aja. Ketika ekonomi orang lebih cepat dengan policy yang saya sebutkan tadi antara lain ya. Ya sektor wisata juga akan tumbuh lebih cepat lagi kan. Karena orang banyak duit, oke, kita belanja. Orang yang tadinya duitnya pas-pasan, berani juga jalan-jalan, kenapa? Nanti kan ke depan gampang cari duit lagi, kira-kira gitu. Jadi ini kan mendorong semuanya. Jadi kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah membuat semuanya orang senang, sekaligus menaikkan pendapatan pajak saya, memperbaiki juga tax ratio saya. Karena selain government sector juga, saya pastikan private sector juga berjalan. Nah itu penting. Jadi monetary policy saya fiskal kenapa mau ngomong moneter ya? Boleh Pak Febrio? izin Pak, izin. Boleh dong. Saya ngomong sedikit. Ketika kebijakan fiskal berdampak ke moneter, bertambahnya uang di sistem, yang paling bergerak duluan adalah sektor real, swasta, bukan pemerintah. Jadi itu akan menggerakkan sektor real dengan lebih cepat lagi. Kalau kita bandingkan, Anda pasti nanya tax ratio gimana? Pada waktu zamannya Pak SBY, tax ratio itu sekitar 11. Betul. 11%. Zaman Jokowi turun 10,5, antara 10 sampai 10,5. Itu sekitar 0,5 sampai 1%. Kenapa? Yang zamannya Pak SBY itu private sector yang jalan, zamannya Pak Jokowi BUMN dan government sector lah kira-kira. Betul. Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, kan kira-kira tax ratio akan naik 0,5 sampai 1%. Dari sekarang 10 ya? Sekarang masih 10 kan? 10 sampai 11 sudah hampir di tangan. Itu income tambahan ke saya itu 120 sampai 240 triliun tanpa ngapa-ngapain. Jadi saya aktifkan sana untuk menaikkan pendapatan pajak saya. Oke, nah kalau tadi melihat private sector kan akan menjadi satu hal yang diharapkan kan. Tapi kalau melihat dari kondisi saat ini gitu, apa masih yakin dengan private sector nih? Karena private sector nih sama-sama menunggu nih. Gimana cara memberikan keyakinan private sector ini bisa melonjak? Gimana Pak? Kebijakan fiskal dan moneter sedikit. Boleh lah itu. Ada delay-nya di perekonomian tuh, nggak langsung hidup. Biasanya kalau di Amerika katanya 14 bulan. Kalau di sini tuh 4 bulan udah kelihatan tuh, itu moneter bergerak, 4 bulan nanti private sektornya udah mulai tumbuh lebih cepat. Kreditnya mungkin sebulan 2 bulan udah tumbuh lebih cepat juga. Jadi ada delay dari kebijakan yang saya lakukan. Tapi saya yakin itu pasti akan terjadi karena stimulusnya tidak saya hilangkan di bulan-bulan ke depan. Bahkan kalau yang 200 tadi kurang, saya akan tambah lagi. Saya orang kaya, Bu.
Serius banget Bu Alfi ini. Soalnya serius tuh dengerin Menteri Keuangan ngomong. Oke. Nah, ada satu hal lagi yang kemarin juga lagi rame kan para gubernur datang nih ya terkait dengan transfer ke daerah kan. Nah, jadi memang banyak bukan komplain sih, diskusi lah di sana sini. Ini orang otonomi daerah tapi transfer ke daerah kenapa dikurangi? Padahal pada saat itu kan efisiensi kan ya. Tapi kalau kemarin statement dari Menteri Keuangan adalah bisa belanja nggak? Kalau nggak bisa belanja baru kalau bisa belanja baru saya tambahin gitu. Tapi sebenarnya di era otonomi ini kan transfer ke daerah itu sebenarnya seperti apa sih lebih gambarannya gitu ke depan? Jadi waktu saya jadi Menteri Keuangan kan bulan September ya, September tanggal 8 kan. Itu udah hampir setengah diketok ya transfer daerah. Jadi bukan saya yang motong transfer ke daerah. Betul, hampir 400. Tapi setelah itu ribut kan setelah tanggal 9. Menteri Dalam Negeri mengajukan revisi terhadap anggaran APBN 2026. Di situ ada kenaikan transfer ke daerah 43 triliun. Saya nggak kurangin sepeser pun. Saya cuma nanya, udah cukup Pak? Cukup. Ya udah, go ahead. Oke. Tahunya masih dipotong banyak, nggak cukup. Cuman begini, saya bilang ke daerah, mereka datang ke saya kan, kalau sekarang saya naikin transfer ke daerah, nggak mungkin. Karena pandangan dari pimpinan di atas nggak seperti itu. Dia pengen lihat perbaikan dari cara daerah membelanjakan uangnya dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Jadi saya bilang ke mereka, cobalah tunjukkan 2 triwulan ini, triwulan sekarang sama triwulan 1 tahun depan, bahwa Anda sudah lebih pandai mengelola keuangan daerahnya. Nggak ada bocor dan lain-lain, belanja tepat waktu. Nanti kalau itu berhasil, saya hitungkan ekonomi kita udah lebih bagus kan. Income saya juga lebih bagus kan harusnya. Saya akan pertimbangkan tambah transfer ke daerahnya. Tambahan ya? Tambahan. Tapi kalau Anda nggak perbaikin, saya nggak bisa propose itu ke atas. Nanti saya yang digetok kira-kira begitulah. Ini dua arah lah. Saya bilang bantu saya untuk membantu Anda. Iya, oke. Nah, kalau kita lihat sebenarnya transfer ke daerah tuh secara tidak langsung sebenarnya nambah ya. Ada MBG di daerah juga gitu ya. Terus kemudian ada program-program lain yang kalau kita lihat dari Kementerian Kesehatan. Tapi memang ada di pusat, tapi sebenarnya kan daerah yang mendapatkan juga gitu. Nah ini seringkali tidak mau membantu tanggung jawab terhadap pelaksanaan ini. Gimana nih? Tahun depan tuh naiknya sama dengan lebih dari 2 kali berkurangnya transfer ke daerah untuk dana-dana seperti itu. Jadi dana pemerintah pusat yang dibelanjakan ke daerah untuk itu naik dari 900 ke 1.300 triliun kan naik 200. Padahal transfer daerahnya turun 200 kira-kira ya Pak ya. Sebenarnya banyak uang di daerah, banyak. Cuman kan begini, pemimpin daerah kan ingin juga memberi peran yang lebih signifikan ke pembangunan daerahnya. Mungkin mereka punya rencana sendiri yang nggak terlalu cocok dengan rencana pemerintah pusat. Tapi ini kan proses pembelajaran dari otonomi daerah. Otonomi daerah kan didesain untuk memaksimalkan uang di daerah karena mereka dianggap lebih tahu apa kebutuhan daerahnya. Kebutuhan daerah ya. Tapi ketika banyak yang macet, banyak yang nggak dibelanjakan, timbullah pertanyaan apa benar mereka tahu. Karena saya bilang belanja lebih bagus 2 triwulan ke depan, nanti kita bisa propose ke atas untuk menambah uang ke daerah kalau mereka mau. Oke, satu lagi yang juga menarik adalah mengenai hutang nih ya. Hutang kita itu kan makin tinggi ya. Tapi kalau kita lihat pembangunan makin banyak, tapi banyak pembangunan yang tidak bermultiplier efek terhadap ekonomi. Jadi pembangunan infrastruktur besar-besaran, bahkan ada daerah yang mau mengembalikan infrastrukturnya ke pusat gara-gara setelah dia dapat dari pemerintah pusat dibangun infrastruktur, dia nggak bisa kuat, nggak bisa bayar maintenance-nya gitu. Nah ini kan terjadi di hampir banyak daerah gitu. Misalnya pelabuhan di mana-mana tapi nggak ada kapalnya gitu. Nah ini kan buang-buang udah utangnya banyak, nggak ada multiplier. Ini ke depan punya pandangan nggak? Karena ini menurut saya beban makin banyak tapi efeknya nggak ada. Anda bercerita zaman sekarang apa zamannya presiden sebelumnya? Enggak kan, bukan zaman sebelumnya, tapi kan supaya jangan kejadian ke depan ya kan, gimana caranya tuh. Karena beban utang kan tahun ini dan tahun lalu kan cukup besar untuk dibayar ya. Nah itu seperti apa juga sekalian. Waktu zaman sebelumnya kan pembangunan kan bukan di daerah loh, banyak di pusat kan oleh PU sebagai mesin pertumbuhan untuk infrastruktur kan utamanya itu. Mungkin itu yang terjadi, ada sebagian yang nggak pas.
Kalau daerah yang membuat, selama dikontrol dengan baik harusnya nggak apa-apa. Betul. Jadi yang penting adalah nanti mereka buat apa, kita kontrol dari pusat seperti apa. Itu. Seperti kemarin ada pemerintah Kaltara bilang kami nggak punya jembatan, sehingga banyak penduduknya ke Malaysia dibanding ke Kalimantan Indonesianya. Ya. Ya udah kita bangun jembatan, 150 triliun ya 150 triliun. Tapi yang bangun pusat. Ya. Jadi dia nggak ada beban tambahan di sana. Tapi nanti ke depan kan kayak tadi dia ngusulin kita bangun, dia ngusulin. Tapi pelan-pelan kan harusnya daerah membangun ekspertis sendiri dalam hal itu. Iya, iya. Tapi saya pikir sih kita nggak perlu balik ke sentralisasi lagi. Setuju. Tapi perbaiki jalannya desentralisasi yang ada. Dan untuk itu daerah harus lebih cerdas lagi membelanjakan uang anggarannya. Ya, oke. Nah, soal utang gimana nih? Kalau kita lihat utang 2 tahun ini cukup besar, apakah memang kita mau restro atau kita apa yang akan kita lakukan untuk bayar utang nih? Ini kan tiba-tiba jadi menteri langsung bayar utangnya gede banget gitu. Gimana? Kenapa Anda khawatir tentang utang? Ya, maksudnya bayar utang kan uangnya nggak cukup. Kata siapa? Kalau Anda belajar fiskal kan tahu rasio ukuran satu negara bisa bayar utang seperti apa. Bayar mau atau mampu. Jadi rating agency melihat kita 2, itu sebetulnya mau atau mampu. Dia akan memakai berbagai macam indikator macam-macam, tapi sebenarnya hanya 2 itu. Satu apa? Defisit to GDP ratio ya untuk untuk tahunannya, sama debt to GDP ratio. Ya, masih aman itu. Kita lihat yang paling strict katanya di mana? Maastricht Treaty kan. Berapa defisit to GDP-nya? 3%. Debt to GDP ratio-nya yang dianggap aman 60%. Ya. Kita berapa? Defisitnya di bawah 3%. Ya. Tax ratio-nya di bawah 40%. Ya. Jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun kita masih prudent. Lihat negara-negara Eropa, semua mendekati 100% sekarang. Amerika ada 100% debt to GDP ratio-nya. Jepang 275%. Singapura di atas 200% ya, hampir gede banget. Besar, betul. Jadi dari ukuran itu harusnya saya aman. Jadi Ibu nggak usah terlalu panik. Saya nggak panik, cuman kan ini mewakili masyarakat yang kepanikan gitu. Artinya udah kita ajarin masyarakat bahwa kita aman dan saya nggak akan tembus 3% deficit to GDP ratio anytime soon. Nggak akan saya rubah itu. Itu saya akan jaga terus tahun ini, tahun depan. Ya. Nanti kalau tumbuh kita udah 7%, misalnya 7%, kita pertimbangkan perlu nggak kita kurangin pajak atau perlu nggak kita kurangin debt-nya atau perlu nggak kita tambahin debt-nya untuk nembus 8%. Yeah. Tapi kan hitungannya clear di atas kertas. Yes. Kalau saya sudah 7%, saya naikin sedikit orang juga happy. Tapi kelihatannya pertumbuhan bakal tinggi sih. Kenapa? Gara-gara mau dipotong anggaran, semua belanja nih lagi rame sekarang. Kalau dilihat semua kementerian langsung belanja. Belanjalah sebanyak-banyaknya, tapi ingat kantong sendiri, jangan ngutang. Artinya gini. Oke, Mas. Perlu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Di sini udah banyak yang pengen nanya, tadi udah banyak titipan gitu. Tapi nggak apa ya, kita dengerin yang tanya boleh ya? Boleh. Oke. Mungkin saya silakan dulu, di sini udah ada catatan saya yang mau nanya. Bentar, ini catatan yang sudah mana nih catatannya kok hilang. Oke. Yang pertama saya persilakan di sini dari pendiri Indef nih mau nanya, Prof Didin. Silakan Prof Didin Damanhuri. Dari siapa? Profesor Didin Damanhuri. Nah, dari temennya itu ya, temennya orang tuanya Mas Purbaya. Ekonom senior Indef juga. Dari Bogor juga Pak. Silakan Prof Didin. Ya selamat dulu 2 bulan sudah jadi menteri yang paling populer Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ada 2 pertanyaan, yang pertama tentang 200T itu. Laporan Kepala OJK mengatakan range alokasinya sudah sampai 30-70%. Tapi tidak dijelaskan alokasinya kelompok bisnis mana ini. Kalau apakah juga koperasi desa sebagian besar ataukah kelompok bisnis besar. Kalau alokasi 200T ke kelompok bisnis besar memang bisa mendekati pertumbuhan tinggi. Tapi makin bisa memperburuk ketimpangan yang sudah buruk sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Purbaya sudah berhasil mengungkap
katakanlah tanda petik mafia keuangan negara gitu ya. Bukan mafia sebenarnya. Wah itu Anda yang bilang loh, saya nggak ikut. Sebelah Bapak tuh mafianya tuh. Mafia. Ada 258,6 itu dari deposito berjangka. Ada dari daerah 234. Pengemplang pajak 60M. 60T. Pertanyaan saya, mohon publik bisa dijelaskan peta jalannya untuk mencapai yang dijadikan Pak Purbaya akan menurunkan utang yang menurut CNBC yang kutip dari Bu Sri Mulyani terakhir itu sudah 10.350 triliun. Okay. Sudah 42% Pak, bukan kurang dari 40%. Yang kedua adalah skenario mencapai 6% pada tahun 2006, 2007 7%, 2009 8%. 8%. Skenarionya kayak apa gitu. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didin. Kita dengar ada 3 dulu ya, nanti baru. Kalau 8% pakai doa. Yang kedua ada Pak Bursa Zarnubi, ada hadir? Tidak hadir? Oh, baik, kalau tidak ada. Rangga Cipta, Chief Economist dari Mandiri Sekuritas. Ya, silakan. 2 menit ya pertanyaannya. Selamat siang Pak Menteri. Ada satu pertanyaan Pak dari saya Pak. Tadi kan disebutkan memang salah satu usaha dari Kementerian Keuangan selain memberikan counter cyclical policy juga tax reform Pak ya. Dari Cortex dan di media kita tahu juga Kementerian Keuangan rajin untuk membersihkan misalkan rokok ilegal, lalu juga masalah di bea cukai dan tadi ya masalah pengemplang pajak. Tapi salah satu concern Pak ya adalah bahwa terlepas itu ilegal atau tidak gitu ya. Secara teori yang namanya penyerapan pajak ini ada risiko mengurangi disposable income dari masyarakat Pak. Yang mana tadi kan agak berlawanan dengan semangat counter cyclical policy. Ya, jadi pertanyaan saya apakah ada kebijakan tambahan misalkan relaksasi dari tingkat pajak ataupun misalkan relaksasi PTKP untuk bisa mengoffset tadi kenaikan istilahnya effective rate dari tax reform yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan dijawab dulu, nanti ada 2 lagi. Saya nggak dengar pertanyaannya, saya coba jawab deh. Jadi apa yang pertama tadi? Pak Didin. Alokasi kelompok, alokasi yang 200 triliun seperti apa? Sebetulnya kita minta ke perbankan yang menerima dana itu, jangan Anda kasih ke konglomerat itu. Dan nggak boleh beli dolar, karena kalau nggak rupiahnya akan diperlemah gitu kan. Tapi yang lain bebas sebetulnya. Jadi sebetulnya yang saya jalankan adalah memindahkan uang sana, harusnya saya nggak peduli apa-apa. Saya memakai expertise dari sistem perbankan untuk menyalurkan dana itu ke perekonomian tanpa intervensi saya sebetulnya, maunya begitu. Walaupun ada ngomong sedikit tapi sebetulnya itu yang saya pakai. Ini harusnya kalau normal sistem perbankannya bagus, dia akan nyebar ke sistem perbankan pertama, kemudian ke kredit dan lain-lain, itu akan menggerakkan perekonomian. Jadi teori yang saya pakai itu sebetulnya saya nggak intervensi terlalu besar terhadap penggunaan dana itu. Seperti ada dana segar ke perbankan, jeder, dia nggak bisa naruh di bank sentral lagi, saya pesan ke bank sentral jangan diserap ya dana itu. Jadi uangnya kan sekarang di brankas mereka banyak. Kalau mereka taruh di brankas terus rugi. Dia bayar sama saya hampir 4%. Dia terpaksa menyalurkan uang itu mungkin pertama di interbank, di tempat lain, di kredit, akhirnya pasti kredit. Kredit pasti cari yang bagus-bagus. Ada proyek-proyek bagus, banknya terbatas, berebut, banknya ada banyak kan, berebut ke proyek yang terbatas itu, bunga akan turun. Jadi saya ciptakan suruh mereka untuk berkompetisi di perekonomian supaya bunga pinjaman turun, dan sekarang udah turun cukup ya. Bunga deposito juga turun sehingga orang yang punya uang banyak kayak Bu Afi nih, nggak sayang lagi naruh uangnya di bank, gue belanjainnya sekarang, tahu bunganya lebih kecil.
Itu salah satu impact dari turunnya opportunity cost of money. Dan kita lihat tadi Bu Afi dia udah suka belanja lagi. Apa yang baru sepatunya baru kali sekarang. Baru beli kemarin. Karena sekarang bunganya lebih sedikit kalau taruh di bank sentral. Jadi itu utamanya. Jadi kita nggak intervensi macam-macam. Mafia keuangan negara. Saya nggak terlalu ngerti itu Pak. Yang penting untuk saya adalah sekarang kalau Pemda, pemerintah pusat, kementerian punya anggaran, belanjakan sesuai dengan anggaran ya. Nanti kalau penyelewengan biar aja BPK yang periksa, itu kan bukan tugas saya. Tugas saya adalah mereka ngabisin uang saya. Kalau enggak saya bayar bunga, uang yang nggak dipakai saya rugi besar. Kalau 400 triliun aja saya bayar bunganya kan 4 kali 6, 24 triliun. Cash. Yang saya harus bayar untuk uang yang kayak nggak saya pakai. Saya suka bercanda. Kalau 24 triliun saya beliin kerupuk dapat banyak tuh. Terus 6%, 7%, 8%, 8% agak susah ya. Itu pakai doa, pakai ini effort. Cuma untuk 6% kelihatannya nggak terlalu susah. Karena kita pernah tumbuh 6% di zaman siapa? Di zaman Pak SBY, on average 6%. Pada waktu itu yang tumbuh, yang mendorong pertumbuhan adalah private sector. Ya. Karena monetary policy cukup longgar. Sekarang zamannya Pak Jokowi tumbuh 5%, yang gerak utamanya pemerintah. Sedangkan private sektornya cenderung berhenti. Anda lihat laju pertumbuhan kreditnya, zaman SBY itu 22%, zaman Pak Jokowi cuma 7%. Karena pertumbuhan orangnya di sana 17%, di sini zaman Pak Jokowi tumbuhnya 7% on average, ada titik-titik di mana tumbuhnya 0. Kalau saya hidupkan mesin swastanya tahun ini ke depan, 6% kira-kira dapat. Bisa. Yang pemerintah saya hidupkan juga mesin tambahan. Jadi enggak susah-susah amat. Belum lagi nanti kebijakan yang lain yang ini ceteris paribus loh. Dengan kondisi seperti ini, dengan sistem yang seperti ini, dengan pejabat-pejabat yang seperti sekarang, yang seperti belum berubah lah behaviornya dibanding dulu. Kalau saya perbaiki iklim investasi gimana? Akan lebih cepat lagi. Kita udah bentuk, Menko Perekonomian membentuk Satgas Percepatan Program Pembangunan ya, program unggulan. Di situ ada Satgas Pokja di bottlenecking, Pokja 2 ya itu namanya. Nanti itu akan menerima pengaduan dari seluruh pelaku bisnis di Indonesia yang punya masalah dan kita akan gelar perkara setiap minggu. Kita pecahkan masalah di situ. Jadi saya harapkan nanti iklim investasi akan membaik dengan langsung memperbaiki kendala-kendala di bisnis yang real. Kalau Anda lihat di kertas kan semua udah bagus. Anda tanya Febrio aja tuh. Wah, kita udah bagus, peraturan ini udah ada, udah lancar lah pokoknya di atas kertas. One window one stop policy, apalagi semuanya gitu. Pokoknya bagus lah. Tapi kan di lapangannya nggak begitu. Jadi saya tarik dari lapangan ke tempat saya beresin. Nanti kalau ada peraturan yang mengganggu kita rubah. Itu akan bisa terjadi kenapa? Karena semua kementerian terlibat di sana. Dan lebih penting lagi, saya kan Menteri Keuangan. Kalau ada peraturan yang disuruh rubah, menterinya nggak bukan menteri yang nggak nurut. Ada pejabat di kementerian itu yang mengganggu, ya saya potong anggarannya. Kan pasti jalan. Jadi ini bukan untuk saya atau bukan untuk yang lain, ini untuk ekonomi Indonesia. Saya udah bilang ke Pak Presiden waktu itu, Pak boleh nggak saya bikin tim debottlenecking. Apa kerjanya? Begini Pak, gini yang saya ceritakan tadi. Ya udah jalankan katanya. Sampai sekarang disetujui, jadi sebelum nggak disetujui saya jalankan terus aja. Tapi bukan saya, itu dengan menteri-menteri Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang lain. Jadi saya nggak jalan sendiri, takut juga dimarahin orang. Kira-kira gitu. Tahun depan 2027 dengan perbaikan ya saya dorong sedikit, saya bisa ngundang investor kan. 7% udah agak kelihatan. Kalau itu membaik, tahun depannya lagi kayaknya udah kekeker lah, 8% lah bisa lah. Tapi tentunya semua mesin ekonomi mesti bergerak. Moneter,
fiskal, private sector, investasi domestik dan foreign. Itu yang membuat nanti kita akan tumbuh lebih cepat lagi. Masih banyak jurus yang lain, ini baru sedikit dulu. Nanti kalau mau tahu Bapak bayar dulu sama saya kasih tahu. Oke, 2 lagi boleh ya? 2 lagi. Yang cortex ya? Oh, belum jawab yang cortex silakan. Jawab dulu, ada 2 lagi yang mau nanya. Cortex. Tadi pertanyaannya mengenai implementasi saya nggak terlalu cortex. jelas pertanyaan sebetulnya. Yang jelas cortex itu waktu saya datang ke sini ke Kementerian Keuangan kan ada masalah. Saya investigasi apa sih masalahnya. Saya bawa programmer saya yang jago. Saya orang IT sedikit lah. Dulu pernah kuliah di Elektro, ITB, sekolah bagus ya. Ada yang ITB nggak ada. Jadi saya ngerti sedikit, saya ngerti sistemnya. Jadi saya panggil ahli saya sudah periksa kelemahan jadi mana. Kira-kira udah kelihatan semua kelemahannya, cuman layer 1, layer 2 udah selesai. Layer 3 yang berhubungan dengan aplikasinya belum bisa kita rubah. Kenapa? Karena masih di tangan kontraktornya si LG itu. Desember akan dikasih ke kita. Tapi sekarang pun mereka kita kasih masukan terus setiap hari untuk memperbaiki coding aplikasinya itu. Jadi sebentar lagi juga akan membaik saya pikir. Terus pajak mengurangi disposable income. Iya, kalau Anda lihat persamaan itu kan sama aja, sebetulnya cuma pindah aja geser kiri kanan kan, ya GX plus NX, cuma pindah aja, nggak berdampak kan seharusnya. Tapi kenapa selama ini mengganggu? Karena uangnya nongkrong di sana. Saya ambil pajak, taruh di bank sentral, di sistem kan kering. Gimana kalau sekarang saya ambil pajak, saya nggak taruh sana lama-lama, langsung saya belanjakan dalam bentuk program-program ekonomi. Harusnya dampaknya akan lebih bagus. Kenapa? Pertama, ada dorongan dari sisi fiskal, dari sisi pembangunan. Yang kedua, uangnya akan disisten terus, membuat swasta juga akan bergerak. Jadi saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati. Jadi Anda nggak usah takut. Kalau saya naikin pajak, Anda akan susah. Saya akan naikin pajak pada waktu tumbuhnya di atas 6%. Anda akan happy juga bayar pajaknya. Kira-kira begitu. Oke, ada 2 lagi, mungkin singkat ya. Saya kasih kesempatan ada 2 lagi, tapi mohon agak singkat. Yang pertama Awalil Rizky, Ekonom Bright Institute, dan juga Ciplis Gema Korea, akademisi dari Universitas Jember. Mohon singkat. Makasih Mbak Api, Pak Menteri. Mudah-mudahan saya bisa menangkap tadi dari uraian Pak Menteri itu adalah salah satu upaya untuk membangun trust, sentimen, kepercayaan, indeks baik terutama konsumen dan kemudian dunia usaha, karena tadi Pak Menteri mengatakan itulah yang harusnya menjadi motor. Saya kira ini logis semua Pak, tapi persoalannya jika kemudian setelah 1-2 bulan itu tidak deliver yang dikesankan, itu akan terjadi putar balik kan. Saya percaya Pak Menteri mungkin bisa, tapi tetap mesti ada perhitungan itu. Karena itu ada persoalan kedua, bagaimana pengungkapan risiko terhadap hal-hal seperti itu dan secara keseluruhan APBN. Sejak tahun 2018 itu APBN kita itu ada, 2008 Pak, ada pengungkapan risiko. Paling bagus 22 sampai 26 ini 5 tahun ini cukup komplit. Tetapi nyaris tidak pernah dikemukakan oleh Pak Kementerian Keuangan tentang hal itu. Jadi padahal pengungkapan risiko ini penting. Dari situ kita mitigasi risiko. Sebagus apapun yang dinyatakan Pak Menteri pasti ada risikonya. Tentu kalau saya Menteri, saya juga akan mengungkapkan 70-80% optimis, ada 20% risikonya. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya apa? Saya komentarnya itu, kenapa pengungkapan risiko jarang diberikan oleh Kementerian Keuangan? Apa? Jadi risiko dari itu tadi kan banyak. Salah satunya utang loh Pak. Utang kalau saya melihatnya beda, bukan jumlah stoknya tapi debt service ratio-nya. Kita debt service ratio-nya 43%, itu tertinggi. Interest payment kita 19,5%, itu di atas best practices internasional. Itu contoh aja, bukan berarti benar atau salah. Oke, jadi sering diungkap hanya yang bagusnya, tapi resiko apa yang paling buruk bisa terjadi gitu. Silakan. Satu lagi sebentar. Tadi Komaria silakan, Ibu Ciplis Gema Korea. Singkat ya Bu. Baik, terima kasih Ibu Afi. Saya Ciplis Gema Korea, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
Yang pertama Pak Purbaya, pertanyaan saya terkait dengan mekanisme burden sharing antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Bagaimana bentuk kebijakan terbaru atau real atau nyata dari bauran kebijakan fiskal dan moneter akhir-akhir ini. Yang pertama adalah terkait dengan dana 200 triliun ke Himpara Pak, kemudian yang kedua adalah salah satu fasilitas dari Bank Indonesia adalah kebijakan likuiditas makroprudensial di mana terjadi penurunan fasilitas dari GWM, giro wajib minimum, dari 9% ke 4%. Artinya berarti itu akan menambah likuiditas di pasar Pak. Sehingga bagaimana Bapak mengkomunikasikan kebijakan ini supaya pertumbuhan ekonomi terus tumbuh, kemudian inflasi dijaga, dan sedangkan exchange rate atau nilai tukar kita tetap terjaga Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemerintahan saat ini yang Bapak pimpin itu dapat sebisanya mengintegrasikan prinsip ESG, Pak, Environment, Social, dan Government. Okay. Baik dari sisi perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan. Terima kasih Bu Afi. Terima kasih Bu. Silakan Pak, jadi mengungkap resikonya karena orang tuh selalu khawatir dengan hutang walaupun rasio-rasionya masih kita aman. Gimana Mas Purbaya? Wah terus terang saya agak bingung karena pertanyaannya nggak kedengeran. Suaranya pelan. Saya coba tebak-tebak sedikit. Jadi membangun trust ya itu penting. Kalau Anda pernah baca buku Macroeconomic of Self-Fulfilling Prophecy, memang ada seperti itu. Ketika orang menganggap atau berharap memprediksi ekonominya bagus, bisnis akan ekspansi, konsumen juga akan belanja itu. Jadi saya umumkan waktu itu bukan mau gaya-gayaan, saya taruh 200 triliun sebetulnya untuk membangun ekspektasi yang positif tadi. Tapi itu nggak ada gunanya kalau saya nggak langsung implementasikan. Makanya begitu ngomong dalam 2 hari uang masuk ke sistem. Ini masih ekspektasi. Tapi ketika moneter sudah bergerak, impact yang mulai kelihatan ke sistem, itu real impact yang bisa menimbulkan optimism, sentimen positif di masyarakat dan di perekonomian. Dan ini sudah terjadi. Kalau enggak tadi yang kurva tadi enggak akan naik ke atas. Itu kira-kira. Jadi menciptakan optimism kalau ngomong doang juga enggak ada gunanya. Sebentar ada runtuh. Kalau saya kan enggak ngomong. Ada langkah lanjutan nanti yang sebagian belum dibuka. Kecuali Anda bayar sama saya. Coba Anda lihat IHSG, kan waktu itu dibilang akan hancur. Orang pasar tuh pinter-pinter, mereka akan menganalisa perkataan saya seperti apa, kebijakan saya seperti apa, mereka akan implement dalam bentuk posisinya di portofolio. Memang di sini ada saham gorengan ada kan, tapi yang fundamental kan banyak yang besar-besar. Makanya indeks bisa naik ke atas. So, kalau ditanya gimana indeks to the moon saya bilang. Itu menciptakan optimisme juga. Akhir tahun ini berapa? 9.000. 10 tahun lagi ke depan berapa? 32.000. Orang bilang saya bohong ngomong sembarangan. Tapi itu berdasarkan dari pengalaman 30 tahun, 20 tahun terakhir lah, 25 tahun terakhir. Dimulai awal siklus bisnis sampai di belakang, di akhir siklus bisnis, tumbuhnya itu sekitar 4-5 kali. Terjadi seperti itu terus. Jadi saya pikir behavioral system nggak berubah, kira-kira segitulah. Jadi saya tebak-tebak manggis, bukan bertapa, bukan. Itu hitungan ekonomi yang ada persamaan matematiknya. Jadi kalau orang di luar nanti suatu saat, jadi yang ingin saya ajarkan adalah seperti ini, yang saya ingin ajarkan ke publik bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang menarik. Kalau Anda pelajari dengan baik, Anda bisa mencapai level yang tadi, yang tinggi sekali, yang seolah-olah mendekati dukun. Itu kira-kira. Terus resiko. Jadi saya kan di riset lama sekali. Saya pelajarin itu terus. Selalu mathematical based, statistical based dengan data yang clear. Terus tentang resiko. Ya, utang kita besar. Tapi siapa yang nggak punya utang negara lain sekarang? Besar juga kan? Kita akan coba terus melihat, mengacu kepada
target acuan-acuan yang ketat dari ilmu fiskal yang ada di dunia. Dan sekarang kita termasuk yang paling disiplin, paling prudent. Dari situ pasti ada risiko yang lain. Tapi kan gini, kalau saya berhenti utang, terus ekonominya turun terus karena nggak bisa ngebangun dan berantakan, dan ekonominya marat-marit kayak 1998, murah mana? Saya terbitkan utang dalam jumlah yang terukur dan ciptakan pertumbuhan ekonomi sambil menghidupkan sektor swasta saya. Bukan saya, sektor swasta kita bersama. Katanya, lu kalau bilang saya terus emang punya lu. Itu supaya orang melihat bahwa saya itu nganggap sebagai punya saya. Kalau saya itu saya rugi. Jadi saya berkepentingan untuk tumbuh semua. Murah mana? Kita 998 lagi atau maintain utang di level yang controllable tapi ekonominya tumbuh. Jadi itu masalah pilihan. Ini kan kita udah bukan hidup di surga lagi. Kalau kata saya baca satu di buku, masalah kita sekarang ada constraint ya, semua supply terbatas. Kalau hidup di surga, saya nggak akan peduli yang lain-lain kan, kadang nggak ada constraint. Jadi kita akan selalu menghadapi pilihan seperti itu, cuman pintar-pintar kita menghitung dan mengoptimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya. Jadi risiko seumur hidup kita akan selalu ada. Jadi Anda nggak usah takut, yang penting kita belajar dan berdoa juga. Terus yang kedua burden sharing ya. Yang saya tangkap hanya burden sharing sama prudensial ya. Burden sharing saya nggak tahu kapan timbulnya, itu waktu krisis kemarin kan COVID. Kita dari istana nggak pernah minta burden sharing sebetulnya, karena itu jelas langsung menghilangkan seolah batas antara fiskal dan moneter. Sekarang juga ada perjanjian burden sharing kan. Saya sih nggak semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu. Biarkan moneter di pihak moneter jalan sendiri sesuai dengan pakemnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal. Kenapa bank sentral dipisahkan waktu dulu dengan pemerintah? Supaya pemerintah atau politik tidak mempengaruhi kebijakan bank sentral yang dampaknya bisa jangkanya panjang. Kalau politik kan 5 tahunan, maka dipisah. Kalau kita jalankan burden sharing terus, seolah-olah menggabungkan lagi pemerintah dengan bank sentral, artinya bank sentral memonetize kebijakan fiskal. Itu yang nggak boleh sebetulnya, itu di moneter tuh holy grail yang nggak boleh dijadiin satu. Tapi waktu krisis mungkin nggak apa-apa, tapi ke depan akan kita hindari sebisa mungkin. Kalau yang kedua apa tuh ya, makro prudensial, kayak gini aja. Anda kira-kira takut kan kalau saya injek uang ke sistem, apakah akan menimbulkan inflasi? Play besar. Anda dosen bukan? Dosen fakultas apa? Ekonomi. Buka lagi bukunya. Jadi gini, nggak apa-apa. Itu tapi pertanyaan bagus sekali. Orang emang itu perdebatan di ilmu perekonomian. Nyetak uang atau menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, menimbulkan inflasi apa enggak? Itu debatnya namanya neutrality of money. Apakah uang netral apa tidak? Ada yang bilang udah pakai rumus-rumus, ya netral. Artinya kalau Anda cetak uang, maka Anda akan mendorong inflasi, kira-kira gitu kan. Tapi nggak selalu seperti itu. Karena kalau seperti itu maka Bank Sentral Dunia nggak ada gunanya. Yang mereka kendalikan adalah uang, kadang-kadang dicetak, kadang-kadang dikurangin untuk menciptakan pertumbuhan. Ada teori yang lebih bagus, yang lebih advance untuk menjelaskan apa yang terjadi di perekonomian. Mereka bilang gini, kira-kira demand full inflation tidak akan terjadi ketika laju pertumbuhan ekonomi Anda berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi potensialnya. Indonesia berapa? Kalau kata orang-orang 5, kalau kata saya nggak cukup. Kalau 5 itu tidak cukup untuk menyerap usia tenaga kerja yang masuk usia kerja setiap tahun. Sekarang 5, kenapa penganggurannya turun? Karena kerjanya informal kan. Desain ekonomi nggak seperti itu. Kita nggak mau warga negara kita kerjanya di informal. Kalau bisa semuanya kaya di sektor formal. Jadi kita harus ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat.
hitung-hitungannya berapa jadi potensial growth-nya. Untuk sekarang mungkin 6,7%. Jadi kita harus tumbuh di situ. Apa tuh? Nilainya 10. Saya nilainya 10 katanya. Harus tumbuh di sekitar di 6,7 minimal untuk menyerap tenaga kerja yang masuki usia kerja di sektor formal. Jadi saya bukan bicara tenaga kerja yang kurang terjamin masa depannya. Kita ngomong yang sektor formal yang terjamin masa depannya. Kayak gitu. Nanti kalau pertumbuhan ekonomi di atas sana dalam beberapa tahun baru timbul apa yang disebut demand pull inflation. Kalau sekarang terlalu dini, karena selalu setelah krisis kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi banyak tenaga kerja kita yang masih nganggur atau kerja pun di sektor informal, bahkan sarjana loh banyak yang seperti itu. Jadi Anda nggak usah takut kita tumbuh terlalu cepat sekarang, justru kita harus tumbuh lebih cepat supaya kita semua bisa kaya bersama. Iya, terima kasih. Pertanyaan terakhir tapi jawabnya singkat aja. Jadi nggak kita PPN jadi 8%? PPN jadi 8%. PPN. Kan ini udah banyak kajian, katanya bakal turun nih. Ibu Menteri Keuangan ya? Bantuin Menteri Keuangan. Jadi gini, kan kemarin diusulkan naik 12%, akhirnya cuma naiknya ke 11%. Orang usulin lagi, jangan ke 11 lah, coba turunin ke 9 apa 8%. Waktu di luar juga saya enaknya ngomong turunin aja ke 8%. Tapi begitu jadi Menteri Keuangan, setiap 1% turun, saya kehilangan pendapatan 70 triliun. 70 triliun. Wah, rugi juga nih. Jadi kita pikir-pikir, gini deh. Saya hitung dulu, sebetulnya kondisi kemampuan kita mengumpulkan teks sama cukai seperti apa sih kalau sistemnya diperbaiki. Saya akan perbaiki sekarang sampai 2 triwulan ke depan ya. Mungkin akhir triwulan pertama tahun depan saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang real. Nanti kalau saya turunkan kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa. Tapi itu sudah di atas rencana, di atas kertas. Ya. Sudah direncanakan, tapi saya harus hati-hati karena saya belum tahu. Saya kan baru 2 bulan ya, 2 bulan juga belum. Iya. Sampai akhir tahun berapa sih kemampuan tax collection kita yang betul dengan perbaikan sistem. Nanti saya hitung semuanya. Jadi walaupun saya sembarangan kayak cowboy, enggak, saya pelit dan hati-hati. Kalau jeblok nanti di atas 3% defisit saya. Nanti ibu ledekin saya lagi. Tadi yang itu juga, tadi Mas itu ledekin saya juga. Tidak hati-hati resikonya, gini-gini. Padahal udah kita hitung Mas. Jadi walaupun saya kelihatannya konyol, enggak konyol-konyol amat Pak. Oke, mudah-mudahan kita bisa turun ya. Kita bantu untuk meningkatkan pajak supaya PPN kita jadi turun. Terima kasih Pak Purbaya, banyak hal, Mas Purbaya, banyak hal yang sudah kita bisa diskusikan pada hari ini. Dan terima kasih atas kehadirannya yang tadinya nggak jadi datang, sekarang jadi datang. Suatu kehormatan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Purbaya Yudhisadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pak Purbaya untuk tetap berada di atas panggung karena kami abadikan momennya terlebih dahulu bersama dengan Ibu Afiliani. Terima kasih sekali lagi Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Purbaya Yudhisadewa. Jempolnya itu yang legendaris dari Pak Purbaya. Kita bisa foto bersama, kita berikan momennya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Purbaya Yudhisadewa.